Acara ini didukung oleh Pemirsa Bincang Sehati. Secara umum penyakit diabetes terjadi akibat gaya hidup yang menyebabkan menumpuknya kadar gula dalam darah, sehingga berada di atas ambang batas normal yang bersifat kronis dan jangka panjang. Dalam kondisi normal, gula atau glukosa adalah sumber energi utama bagi sel-sel dalam tubuh yang membentuk otot juga jaringan, termasuk juga untuk otak. Diabetes berkaitan dengan gula darah dan gangguan metabolik yang beresiko terkena masalah kesehatan lainnya, antara lain kolesterol tinggi. Kolesterol adalah lemak yang diproduksi secara alami oleh organ hati, dibutuhkan untuk membantu pembentukan sel-sel baru, memproduksi hormon tertentu, sekaligus juga menghasilkan vitamin D yang dibutuhkan tubuh. Jika menderita diabetes, mulailah memperhatikan kadar kolesterol dalam tubuh. Penderita diabetes memiliki kondisi khusus, yaitu tidak terpenuhinya kadar insulin, disebabkan oleh gula yang masuk tidak dapat terserap baik oleh sel-sel tubuh, sehingga akhirnya menumpuk di dalam darah. Kondisi kadar gula yang tinggi ini memicu naiknya level kolesterol jahat atau LDL dalam tubuh dan menurunkan tingkat kolesterol baik atau HDL. Halo pemirsa Bincang Sehati, apa kabar? Anda hari ini senang sekali, saya Ayu Sutomo bisa kembali hadir ke hadapan Anda dalam program talk show yang penuh dengan informasi inspiratif, Bincang Sehati. Pemirsa Bincang Sehati, dua faktor terbesar serangan stroke sumbatan atau stroke iskemik adalah diabetes serta kadar kolesterol yang tinggi. Oleh karenanya, pemahaman mengenai diabetes serta kolesterol menjadi bagian yang sangat penting untuk mencegah terjadinya jenis stroke ini, agar deteksi dini serta pencegahan dapat secara optimal dilakukan. Nah, topik itulah pemirsa yang akan kita bahas di Bincang Sehati kali ini, yaitu tentang diabetes dan kolesterol. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 02129032644 kami buka untuk Anda, atau di Instagram @bincang_sehati_tv. Dan untuk membahas topik ini pemirsa, di studio Bincang Sehati sudah hadir bersama kita narasumber kita hari ini, Dr. Dedianto Hengki MGizi. Halo Dok, apa kabar? Kabar sehat. Terima kasih hadir di Bincang Sama-sama. Sehati Dok. Hari ini kita membahas tentang diabetes dan kolesterol. Kita akan bahas satu-satu gitu ya Dok, ya, apa itu diabetes dan kolesterol secara lengkap. Nah Dok, kalau kemudian kita membahas mengenai penyakit diabetes, sebetulnya kondisi yang disebut sebagai penyakit diabetes di dalam tubuh kita itu seperti apa sih Dok? Baik, jadi sebelum saya membahas tentang diabetes, mungkin saya jelaskan sendiri tentang konsep makan dan nutrisi, nanti kaitannya erat dengan terjadinya diabetes. Oke. Jadi untuk hidup kita manusia butuh makan dan butuh energi. Nah, energi kita terutama didapatkan dari sumber makanan yang bernama karbohidrat ya. Dari nasi, kentang, roti dan sebagainya. Jadi karbohidrat ini akan mengalami proses pencernaan di dalam saluran cerna kita dan diubah menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu glukosa atau monosakarida. Nah, jadi glukosa ini akan diserap masuk ke dalam darah kita, lalu akan dibawa ke dalam sel. Jadi sel-sel tubuh ini butuh makan. Jadi tubuh kita tersusun dari 9 sampai 14 triliun sel. Setiap sel butuh makan dan makanan mereka adalah glukosa. Nah, glukosa ini kita dapat dari sumber makanan karbohidrat. Nah, setelah masuk ke dalam sel, glukosa ini akan ada yang mengantarkan, ya istilahnya kurirnya lah ya, membawa masuk ke dalam sel yang bernama hormon insulin. Jadi dengan adanya insulin ini, maka glukosa akan dibawa masuk ke dalam sel, dan di dalam sel maka glukosa ini akan diolah. Jadi kalau saya ibaratkan sel adalah suatu rumah, di rumah kita ada dapurnya, namanya mitokondria. Nah, mitokondria itu akan mengolah glukosa menjadi energi untuk sel, namanya ATP. Nah, pada pengidap diabetes mellitus, nah produksi atau kerja dari hormon insulin ini tidak optimal. Sehingga yang mengantarkan glukosa masuk ke dalam sel untuk diubah menjadi energi itu terhambat atau terganggu. Jadi glukosanya itu hanya berada di dalam darah, tidak dapat masuk ke dalam sel karena tidak ada kurir atau driver yang mengantarkan masuk. Itu. Ya, jadi kalau pada pengidap diabetes, kalau kita ukur kadar gula darahnya berada dalam batas ambang di atas nilai
normal. Karena tidak masuk ke dalam sel itu ya dok Betul. ya, kurirnya tadi rusak gitu ya dok ya. Bisa jumlahnya kurang Oke. atau kerjanya kurang optimal. Kerjanya Yang kurang optimal. mungkin istilah Oke. medisnya kita sebut dengan resistensi insulin. Resistensi insulin. Betul. Nah dok, kalau kemudian berbicara mengenai diabetes dan kolesterol ini dok, seringkali ini kan digadang-gadang sebagai dua penyakit yang seringkali membawa atau menjadi sumber dari penyakit-penyakit yang lainnya. Benar begitukah dok sebetulnya kondisinya? Iya, jadi kalau kita lihat ya bahwa secara tren penyakit saat ini, ya kalau saya ambil data, saya baca data WHO tahun 2014 di Indonesia, kalau kita urutkan dari penyakit-penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi, ya jadi memang disebabkan oleh penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup. Ya, nomor satu adalah penyakit jantung dan pembuluh darah, lalu disusul dengan ada stroke, lalu ada diabetes, hipertensi, ya menjadi penyebab kematian tertinggi ya penduduk di Indonesia dan menjadi beban kesehatan terbesar. Oke. Gitu. Nah dok, kalau kemudian kolesterol, kemudian diabetes ini itu seringkali dikait-kaitkan dengan yang namanya sindroma metabolik dok. Nah ya pemirsa, kalau misalnya kita berbicara mengenai sindroma metabolik itu sebetulnya penjelasannya seperti apa sih dokter? Iya, jadi kalau kita merujuk pada kalimatnya sindroma itu adalah kumpulan gejala. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara sindroma itu berarti ada banyak gangguan kesehatan sebetulnya yang terjadi. Kalau secara jenisnya, jadi sindroma metabolik itu berupa kelainan. Yang pertama itu adalah kadar trigliserid yang tinggi, itu yang pertama. Trigliserid adalah jenis lemak ya. Sebenarnya dibutuhkan di dalam tubuh kita sebagai sumber energi alternatif pada saat cadangan glukosa kita kurang. Oke. Yang kedua adalah kadar kolesterol baik atau HDL yang rendah. Yang ketiga adalah obesitas. Ya, jadi kalau obesitas itu mudahnya itu kalau pada pria atau wanita dinilai dari lingkar pinggang. Jadi kalau pada pria itu di atas 90 yang punya resiko, kalau wanita di atas 80 cm. Yang keempat adalah hipertensi. Ya, jadi hipertensi itu juga memiliki kaitan. Jadi kelima kelainan ini menjadi bagian dari sindroma metabolik. Jadi kalau ada 3 kelainan saja itu termasuk dalam sindroma metabolik. Jadi biasanya mereka itu tidak berdiri sendiri. Satu kelainan itu seringkali didampingi oleh kelainan yang lain. Ya, sehingga gejalanya pun menjadi banyak. Gejalanya menjadi banyak karena memang ada beberapa simptom yang terjadi bersamaan begitu ya dok ya. Betul, dok, kita akan lanjutkan bahasan topik ini dok selepas rangkaian informasi yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Line telepon kami buka di 021-2903-2644 atau Instagram @bincangsehati.tv. Kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sehati. Kembali lagi pemirsa di Bincang Sehati, masih membahas topik tentang diabetes dan kolesterol. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021-2903-2644. Kami buka untuk Anda atau di Instagram @bincangsehati.tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan Dr. Didianto Hengky MGizi. Dok, tadi kita sambung pembahasan tentang sindroma metabolik ini dok. Kalau begitu, sebetulnya seberapa besar yang namanya sindroma metabolik ini cukup berbahayakah untuk tubuh kita atau resikonya sampai sejauh mana terhadap kesehatan, itu bagaimana sih dok? Ya, jadi kalau kita lihat dampaknya dari sindroma metabolik terhadap kesehatan suatu negara, mungkin juga dunia ya. Jadi kalau kita lihat memang sekarang itu trennya cenderung bahwa sindroma metabolik itu menjadi bagian beban kesehatan yang paling besar. Ya, jadi sebelum tahun 1990 sebetulnya tren penyakit itu lebih tinggi pada penyakit-penyakit yang infeksi. Nah, setelah tahun 1990 sampai hingga sekarang, bahwa penyakit-penyakit non-infeksi atau yang dikenal sebagai non-communicable disease atau NCD itu menjadi primadona, penyakit yang paling besar, menjadi beban disabilitas dari berbagai negara di dunia. Nah, jadi diprediksi hingga tahun 2040 tren ini akan sama nih, jadi tetap tinggi, jadi didominasi oleh penyakit-penyakit tidak menular, which is adalah penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup terkait dengan
terjadinya sindroma metabolik. Oke. Gitu, ya. Jadi kalau dibilang serba bahayanya ya ini menjadi penyakit yang menjadi beban terbesar negara saat ini dari tahun 90-an sampai nanti diprediksi 2040 nanti 40 ya Dok pun ya. akan tetap. Oke, Ya, Dok betul. kita mulai membahas detail tentang diabetes nih pemirsa. Dok, kalau kemudian kita berbicara mengenai diabetes itu sendiri sebetulnya ada tipe-tipenya nggak sih Dok diabetes itu? Ya, jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang jenis-jenis diabetes, mungkin dulu orang sering bilang ada diabetes tipe basah, tipe Iya, kering betul. gitu ya. Nah, tetapi sebetulnya kalau kita merujuk ke dalam definisi diabetes secara medis, itu diabetes dibedakan menjadi diabetes tipe 1. Jadi kalau diabetes tipe 1 itu biasanya sudah diidap sejak kecil, ya diakibatkan karena adanya kerusakan dari sel beta pankreas. Sel beta pankreas adalah sel yang menghasilkan hormon insulin tadi. Oke. Ya, jadi penyebabnya bisa macam-macam. Salah satunya adalah penyakit autoimun. Jadi sistem imun tubuhnya merusak sel beta pankreasnya. Oke. Itu yang diabetes tipe 1. Yang kedua adalah diabetes tipe 2. Nah ini yang paling banyak nih. Oke. Jadi 90% itu jenis diabetes adalah jenis diabetes tipe 2. Nah, jenis diabetes tipe 2 adalah berhubungan dengan terjadinya resistensi insulin. Tadi saya Oke. bilang kerjanya kurang optimal gitu. Itu yang tadi jelaskan di awal itu ya Dok Jadi ya. ya mungkin insulin itu nganternya malas-malasan lah gitu ya. Nah, ini erat kaitannya dengan pola hidup yang tidak sehat. Ya, jadi sedentary lifestyle lah ya. Jadi banyak makan, jarang gerak, mager gitu ya. Oke. Yang ketiga ada lagi jenis namanya diabetes tipe gestasional. Ini sering dialami oleh wanita yang hamil. Jadi waktu hamil dia kadar gula darahnya tinggi, tetapi setelah melahirkan kembali normal. Tetapi wanita yang mengalami diabetes tipe gestasional ini memiliki resiko yang tinggi untuk terkena diabetes nantinya. Dan anaknya apabila dilahirkan dengan berat badan yang besar, bayi berat, itu anaknya juga memiliki resiko yang besar untuk terkena diabetes mellitus nantinya. Jadi ada beberapa Iya. tipe. Satu lagi sebenarnya ada lagi Apa itu, Dok? diabetes tipe lain. Oke. Penyebabnya bisa karena obat-obatan, misalnya kortikosteroid, pemakaian kortikosteroid yang tidak bijaksana, dosisnya terlalu tinggi, jangka panjang juga bisa, atau juga bisa karena penyakit hati, misalnya cystic fibrosis. Oke. ya. Jadi ada 4 sebetulnya tipe diabetes itu ya Betul. Dok ya. Nah dari Ya. keempat tipe diabetes tersebut gejala yang ditimbulkan di tubuh ketika memang sudah mulai apa kadar gulanya meningkat atau apa itu sama nggak Dok? Ya, jadi sebetulnya secara umum gejala diabetes mungkin saya lebih merucut kepada diabetes yang paling banyak kasusnya diabetes tipe 2 itu ada 2 gejalanya. Yang pertama adalah gejala yang khas dan gejala yang tidak khas. Oke, itu apa saja Dok? Iya, gejala yang khas itu 4P sebetulnya. 4P. P. Jadi P yang pertama adalah polipagi. Sering suka makannya banyak. Oke. Ya. Lalu polidipsi, minumnya banyak. Poliuri, sering kencing. Yang terakhir P yang keempat adalah penurunan berat badan. Jadi penurunan berat badan ini biasanya terjadi apabila perjalanan diabetesnya sudah kronik, sudah panjang. Jadi awalnya orangnya gemuk, tiba-tiba jadi kurus. Awalnya senang, wah bagus nih beratnya. Belum tentu ya. Ya. Jadi P keempat ini menjadi komplikasi lanjutan daripada diabetes mellitus yang tidak ditangani dengan baik dan benar. Gitu. Yang berikutnya adalah gejala yang tidak khas. Gejala yang tidak khas itu ya bisa kesemutan, sering kesemutan, atau gatal pada lipatan badan yang hilang timbul, tidak sembuh-sembuh, atau luka yang tidak sembuh-sembuh. Nah, itu merupakan gejala-gejala yang bersifat tidak khas. Oke. Jadi ada gejala khasnya, ada gejala tidak khasnya. Nah Dok, menarik membahas gejala khasnya tadi Dok. Ini jadi pengen tahu. Jadi sebetulnya kalau misalnya ada kondisi khas di mana ada penurunan berat badan gitu Dok. Itu biasanya berapa lama sampai pada akhirnya orang yang tadinya besar gitu ya langsung jadi susut akibat diabetes itu berapa lama Dok? Ya, jadi sebetulnya kita lihat dulu kenapa orang yang mengalami diabetes mellitus itu kok berat badannya bisa turun. Ya. Walaupun mungkin makannya tetap banyak. Jadi kalau tadi kita lihat bahwa sel kita kan butuh makan. Yang membawa makan sel adalah insulin. Ya. Jadi biasanya kalau prosesnya panjang mungkin butuh waktu 5 tahun lebih ke atas ya. Maka sel-selnya itu walaupun kita banyak makan, tetapi yang menghantarkan makanan masuk ke dalam pintu sel untuk dimasak di dalam mitokondria itu tidak ada. Jadi sel-selnya tetap lapar walaupun mulut ini banyak mengunyah atau makan. Dan seringkali orang yang terdiagnosa diabetes mellitus sebetulnya proses kerusakan yang terjadi itu sudah panjang
kita bisa tarik ke belakang sebetulnya. Mungkin 5 tahun sebelumnya sudah mulai, tapi nggak ada gejala biasanya awal-awal kan. Nggak ada, jadi ya mungkin ya lapar dianggap sebagai ya makan biasa aja makan. Jadi pada saat lapar dia makan. Jadi karena gejalanya tidak begitu khas ya, sampai timbul keluhan misalnya. Tadi saya bilang ada luka nggak sembuh-sembuh dan sebagainya. Betul. Ya. Oke, kita akan lanjutkan pembahasannya lagi selepas informasi yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Line telepon 0212903264 yang buka untuk Anda, atau di Instagram @bincang_sehati.tv. Kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sehati. Kembali lagi pemirsa di Bincang Sehati, masih membahas topik tentang diabetes dan kolesterol. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini 0212903264 yang buka untuk Anda, atau di Instagram @bincang_sehati.tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pemirsa pembahasan topik ini masih dengan Dr. Dedianto Hengky MGizi. Dok, kalau kemudian diabetes ini sebetulnya bisa menyebabkan komplikasi dengan penyakit yang lain nggak sih dokter? Ya, jadi kalau kita bicara komplikasi diabetes terutama jangka panjang ya. Jadi kita bagi lagi nih, ada 2 nih ya. Jadi komplikasi makrovaskular artinya adalah bahwa diabetes ini menyebabkan kerusakan pembuluh darah yang besar. Jadi kan pada saat glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel, maka kan dia akan selalu berputar di dalam pembuluh darah. Akibatnya dia menumpuk, ya, menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah karena terjadinya inflamasi. Ya. Jadi kerusakan pada pembuluh darah ini dibagi 2, pada pembuluh darah besar, makrovaskular, dan pembuluh darah kecil, mikrovaskular. Kalau pembuluh darah besar, manifestasinya adalah 1, jadi terkena pada pembuluh darah jantung ya, kelainan jantung. Yang kedua pembuluh darah di otak, yaitu dapat menyebabkan stroke. Lalu juga bisa juga menyebabkan luka yang tidak sembuh-sembuh. Kita bilang sebagai gangren atau gangren diabetes. Itu. Lalu komplikasi pada mikrovaskular atau pembuluh darah kecil itu dapat mengenai organ ginjal. Ya. Jadi namanya nefropati. Saraf ya, neuropati. Jadi orangnya sering kebas, lalu mati rasa. Jadi seringkali pada pengidap diabetes pada saat berjalan ya, terutama tidak pakai alas gitu ya. Kalau menginjak sesuatu yang tajam itu nggak kerasa tuh. Itu kalau neuropatinya sudah berat ya. Lalu yang ketiga adalah pada mata. Itu menyebabkan namanya retinopati. Perlu kita tekankan di sini bahwa diabetes itu merupakan salah satu penyebab terbesar ya selain hipertensi menjadi penyakit ginjal kronik yang menyebabkan ya pengidap itu harus menjalani prosedur dialisis atau cuci darah. Oke dok. Jadi memang ini bisa berpotensi untuk menjadi menjadi penyakit yang lainnya begitu ya dok ya. Nah, kalau kaitannya dokter dengan kolesterol, sebetulnya ada kaitan nggak sih dok antara diabetes dengan kolesterol ini? Ya, jadi ini menarik ya. Jadi ada suatu penelitian ya, ini dilakukan di Jakarta 2006 kalau nggak salah, mungkin sekitar 13 tahun lalu, namanya Jakarta terkait dengan NCD survei pada orang-orang di Jakarta. Yang menariknya adalah seperti ini, bahwa pengidap diabetes yang baru terdiagnosis ya, itu ternyata 67%-nya mengalami kadar atau memiliki kadar kolesterol total yang tinggi. Dan 91%-nya itu mengalami atau memiliki kadar kolesterol LDL yang tinggi. Jadi artinya apa? Bahwa ternyata kelainan diabetes itu seringkali didampingi oleh kelainan kolesterol. Iya, kelainan kolesterol atau penyakit yang lain. Jadi mereka itu menjadi bagian dari yang saya sebutkan tadi sindroma metabolik. Dok, tapi yang menarik adalah memang terjadi diabetes disertai dengan kolesterol. Apakah ini memang ada proses yang membuat mereka menjadi beriringan selalu muncul, atau berkebetulan saja karena memang angka diabetes tinggi kemudian kolesterolnya tinggi? Apakah secara medis itu bisa dijelaskan kenapa kalau angka gula darahnya tinggi seringkali pada banyak pasien tadi 90 sekian persen gitu ya dok ya, itu juga kolesterolnya tinggi gitu dok? Saya rasa mungkin ini ada hubungannya dengan pola makan ya. Jadi orang-orang yang memiliki sedentary lifestyle itu cenderung mereka suka makan makanan yang manis dan
berlemak. Oke. Ya, jadi lemak yang enak itu kan biasanya makanan yang digoreng ya. Makanan yang digoreng itu kan tinggi lemak jenuh dan lemak trans. Ya. Jadi kayak menjadi satu paket gitu. Oh, Ya. oke. Jadi makanan yang manis seringkali disertai juga dengan asupan lemak tidak sehat yang tinggi. Sehingga seringkali berbarengan tuh. Jadi kadar gula darahnya terganggu, kadar lemak jahatnya itu menjadi tinggi. Oke, penyebabnya berarti pilihan makanannya pemirsa. Harus hati-hati memilih makanan kalau begitu, Dok. Sudah ada pertanyaan, Dok, yang masuk di Instagram @bincangsaati.id. Saya akan bacakan untuk dokter. Pertanyaannya begini, dari @Sahila Windias. Pertanyaannya begini, Dok. Ibu saya sering kebas pada tangan, terutama jari-jarinya. Kalau sudah begitu, riwayat mah ibu saya akan kambuh dan tidak bisa beraktivitas. Ayahnya ibu saya, jadi kakeknya berarti ya, ada riwayat kolesterol. Ibu saya saat ini sangat memperhatikan sekali asupan makanan yang dimakan. Nah, apakah kolesterol juga bisa merupakan faktor keturunan? Nah, ini menarik tadi yang dokter sempat sampaikan tentang jari-jari yang kebas gitu. Tapi pada kondisi diabetes ya, Dok ya. Apakah kolesterol juga bisa menyebabkan kebas jari, Dok? Ya, jadi sebetulnya kebas jari itu merupakan salah satu gejala dari berbagai kelainan sebetulnya. Ya, tidak hanya diabetes saja. Jadi orang-orang yang mengalami gangguan saraf, kolesterol yang tinggi, atau juga ada defisiensi vitamin atau mineral tertentu bisa mengalami gejala yang sama. Jadi artinya apa? Bahwa kita harus mencari tahu dulu nih ya, kebasnya karena apa? Artinya apa? Kita harus mencari atau memilah kira-kira resiko apa nih yang tinggi yang dimiliki oleh ibunya ya tadi ya. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi ada riwayat misalnya orang tuanya juga kolesterolnya tinggi. Ya. Apakah diturunkan gitu tadi ya? Jadi sebetulnya kolesterol yang tinggi itu lebih tepatnya bukan diturunkan, tetapi bersifat genetik. Jadi ada gen tertentu dari orang yang dia miliki itu gen itu nanti memiliki kaitan dengan pembentukan suatu protein ya, namanya apoprotein ya, apoprotein B yang tinggi. Kalau orang-orang tertentu dia akan cenderung produksi kolesterol LDL-nya itu tinggi. Itu juga bisa. Tetapi kan tadi sang ibu itu kan hanya dari gejala ya. Nah, jadi untuk memastikan mungkin ada baiknya juga kita cek apakah tensinya bagus atau tidak. Lalu kadar gula darahnya bagaimana ya. Lalu bagaimana kadar kolesterolnya. Jadi kita harus lihat satu persatu sehingga kita bisa tahu nih problemnya dari mana. Oh, ternyata kadar gulanya tinggi. Oh, berarti mungkin disebabkan karena ibunya itu ternyata ada diabetes misalnya, atau kadar kolesterolnya yang tinggi, atau mungkin semuanya normal, ternyata ada defisiensi vitamin B misalnya, atau defisiensi dari magnesium itu juga bisa. Betul. Jadi sebaiknya adalah melakukan pemeriksaan secara komprehensif, cek darah seperti itu ya, Dok, ya, untuk mengetahui sebetulnya penyebabnya apa. Karena belum tentu saja karena diabetes, kolesterol, bisa jadi karena defisiensi vitamin tadi ya, Dok. Vitamin atau mineral juga bisa. Apalagi kan ibunya sudah usia lanjut, juga punya ada riwayat keluarga, ya memang disarankan cek kesehatan secara rutin ya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari Sahila Windias yang tadi menyampaikan pertanyaan di @bincangsaati.id. Dok, lanjut lagi nih, Dok. Kalau kemudian berbicara mengenai angka kolesterol, nah sebetulnya kondisi di tubuh kita yang dibilang bahwa ini kolesterolnya tinggi nih, itu di tubuh itu terjadinya apa sih, Dok, sampai bisa dibilang kolesterolnya tinggi dan kenapa bisa menjadi tinggi, itu gimana, Dok? Ya, jadi sebetulnya kolesterol yang tinggi itu menjadi bagian dari suatu kondisi yang namanya dislipidemia ya. Jadi kalau dislipidemia itu kita tidak bicara hanya kolesterol, tetapi ada satu lagi yang perlu kita waspadai adalah trigliserid. Ya, jadi kolesterol dan trigliserid adalah substansi lemak yang ada di dalam bilat kita yang punya fungsi yang mungkin sedikit berbeda. Ya. Jadi kalau trigliserid itu lemak yang fungsinya sebagai cadangan energi. Jadi kalau glukosa rendah, dia dipakai nih sebagai cadangan energi. Sedangkan untuk kolesterol itu dia fungsinya lebih ke arah struktural. Misalnya pembentukan membran sel. Jadi semua sel di dalam badan kita yang ada membrannya itu pasti ada kolesterolnya. Ya, yang kedua juga untuk pembentukan vitamin D. Yang ketiga adalah pembentukan asam pedu. Jadi artinya apa? Kolesterol itu nggak semata-mata nggak selalu buruk gitu. Tubuh ada kita butuh. Dan betul. kita butuh. Ya, dan asam pedu itu dibutuhkan untuk mencerna lemak. Jadi tanpa kolesterol yang cukup, kita makan lemak itu tidak dapat tercerna dengan baik. Tetapi yang problem adalah pada saat jumlahnya itu meningkat atau tinggi. Ya, sebenarnya tubuh kita bisa memproduksi kolesterol oleh hati kita.
Tapi kalau pola asupan makan yang terlalu tidak terkontrol, akibatnya kadarnya menjadi tinggi. Nah, sekarang kita lihat nih seberapa tinggi ya. Jadi kalau kita ambil patokan kadar kolesterol itu bisa dilihat dari 4 ya. Kolesterol total, kadar kolesterol LDL, lalu HDL, satu lagi trigliserid. Nah, kita bahas nanti ya dok, satu persatu itu apa HDL, LDL, trigliserid, kolesterol total itu yang bagaimana nanti selepas informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Line telepon 0212903264 yang buka untuk Anda atau di Instagram @bincang_sehati_day_tv. Kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sehati. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati membahas topik tentang diabetes dan kolesterol. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 0212903264 yang buka untuk Anda atau di Instagram @bincang_sehati_day_tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan narasumber kita yaitu Dr. Dedianto Hengki MGizi. Dok, tadi dok menjelaskan yang tadi kita hutang sama pemirsa ya. Tadi kan saya bilang mau dijelasin di segmen selanjutnya. Jadi apa itu dok? Kolesterol nggak semuanya jelek ternyata. Ada juga yang baik dan jenis pengukuran itu beda-beda. Nah itu apa saja dok? Jadi sebetulnya kalau kita lihat kolesterol itu sebetulnya dia adalah jenis lipoprotein. Jadi lemak yang terikat atau terbungkus oleh protein. Ya, jadi tujuannya adalah untuk membawa lemak di dalam pembuluh darah dibawa masuk ke dalam sel yang membutuhkan. Jadi secara umum sebenarnya kolesterol itu ada beberapa sih. Ada kilomikron. Jadi kilomikron itu yang membawa dari usus bawa ke hati. Ada VLDL, ada LDL, ada HDL. Jadi VLDL, LDL itu yang membawa ke sel, sedangkan HDL itu yang membawa balik. Istilahnya kalau misalnya lemaknya sudah cukup, tidak dibutuhkan, HDL ini yang bersih-bersih lah, ya. Jadi dibawa balik ke bawah ke hati untuk dimetabolisme dan dikeluarkan oleh tubuh. Nah, jadi kalau kita bicara tentang terkait dengan kesehatan, biasanya hubungannya dengan kadar LDL yang tinggi nih. Ada LDL yang tinggi. Jadi LDL tadi saya bilang bahwa adalah jenis kolesterol yang membawa lemak dari hati masuk ke dalam sel. Jadi kalau kadar LDL-nya berlebih, akibatnya terjadi penumpukan lemak di sel dan di pembuluh darah. Nah, pada saat kadar HDL-nya juga rendah, tukang bersih-bersihnya, jadi yang menghantarkan kelebihannya juga kurang nih. Ya, akibatnya terjadilah penumpukan lemak di dalam pembuluh darah yang menyebabkan terjadinya plak dan penyempitan pembuluh darah yang meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah serta terjadinya stroke. Itu HDL jadi harusnya itu justru tinggi begitu ya dok ya? Betul, sebaiknya tinggi gitu. Kalau diambil patokan sebaiknya HDL itu nilainya jangan kurang dari 40 mg per desiliter. Dok, gitu. Yang satu lagi trigliserid ya? Itu nanti kita jabarkan ya, karena sudah ada penelpon yang siap bergabung dengan kita. Kita sapa penelpon kita terlebih dahulu. Halo. 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 Iya, Bincang Sehati dengan siapa di mana? Saya dengan Dia di Cirebon. Dia di Cirebon. Oke, silakan pertanyaannya. Jadi gini Mbak, jadi kan saya punya tante, umurnya udah 45 tahun sih. Dan kata dokter dia terkena diabetes tipe 2. Udah 4 tahun belakangan ini. Nah, belakangan ini badannya tuh sering gatal-gatal sama merah-merah gitu. Itu apa karena gula darahnya tinggi atau ada faktor lain ya? Oke, baik, kami coba jawab bersama di sini. Terima kasih atas partisipasinya di Bincang Sehati. Dok, silahkan. Jadi usia 45 tahun, diabetes tipe 2 sejak 4 tahun yang lalu. Saat ini badan sering gatal-gatal dan kemerahan. Apakah ini faktor dari diabetes? Ya, jadi mesti dipastikan dulu ya. Jadi penyebab gatal-gatal itu kan banyak ya. Jadi pada pengidap diabetes itu paling sering gangguan kulit yang menyebabkan pasien diabetes gatal itu karena adanya infeksi jamur. Ya, jadi perlu juga dilihat apakah kadar gula darahnya terkontrol atau tidak. Ya, jadi apakah tantenya ini minum obat secara teratur, kadar gula darahnya terkontrol atau tidak. Karena kadar gula yang tidak terkontrol itu menjadi resiko untuk paparan infeksi sekunder, misalnya terjadinya jamur atau gatal. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga gatalnya karena penyebab lain. Ya, mungkin tadi informasinya belum digali apakah saat ini sedang mengkonsumsi makan obat yang lain atau gatal ini sudah berapa lama. Nah, itu mungkin perlu
digali lagi informasinya. Tapi oke. gatal ini bisa terkait dengan diabetesnya atau juga bisa menjadi penyakit lain yang berdiri sendiri. Oke. Ya. Nah, untuk memastikannya apakah ini karena diabetes atau apakah disebabkan oleh penyakit lain, apakah ada pemeriksaan yang perlu dilakukan dok, lab atau apa gitu mungkin? Ya, kalau untuk diabetes ya pastinya kita memeriksa kadar gula darah ya. Oke. Ya, jadi kalau untuk pasien yang sudah terdiagnosis diabetes biasanya pemeriksaan rutin yang dapat dilakukan untuk memantau apakah kadar gula darahnya terkontrol atau tidak bisa dengan pemeriksaan kadar gula darah puasa atau bisa juga pemeriksaan namanya hemoglobin A1C, HbA1c. Ya, kalau HbA1c dia bisa menggambarkan rata kadar gula darah pengidap diabetes selama 3 bulan ke belakang. Ya, jadi bisa tapi kalau misalnya angka gula darahnya tinggi, artinya itu sudah pasti kalau gatalnya ini disebabkan oleh gula darahnya atau bagaimana? Menjadi pengidap pasien ini bisa memiliki resiko yang lebih tinggi sebetulnya. Ya. Jadi kadar gula darah yang tinggi itu menjadi atau membuat badan kita itu rentan untuk terkena infeksi sekunder. Gitu. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan Ibu Dia di Cirebon yang tadi bergabung di Bincang Sehati. Dok, sambungnya tadi artinya kalau HDL harus tinggi. Nah, kalau trigliserid itu bagian dari kolesterol yang mana, dok? Ya, jadi kalau trigliserid itu sebetulnya bukan kolesterol ya, dia lemak, substansi lemak ya, yang fungsinya adalah sebagai sumber energi cadangan. Jadi pada saat tubuh kita kekurangan karbohidrat, kekurangan asupan glukosa, maka kan sel kan tetap butuh makan. Maka tubuh akan mencari cadangan energi alternatif yang lain. Ya, sebetulnya glukosa itu bisa disimpan dalam bentuk glikogen. Glikogen itu bisa disimpan di dalam hati dan di dalam otot. Tapi cuma 8 sampai 12 jam saja. Makanya kalau orang berpuasa kan di sahur ya, tujuannya supaya glikogennya cukup. Sehingga pada saat glukosa hilang atau habis, maka glikogen yang mengambil alih. Nah, pada saat glikogen habis, maka tubuh akan mencari sumber energi yang lain. Artinya adalah yang diambil salah satunya adalah lemak. Nah, lemak yang dapat diubah jadi energi namanya itu trigliserida. Nah, dok, kalau kemudian angka kolesterol tinggi, kemudian sudah masuk ke dalam terdiagnosa diabetes sehingga dikarenakan angka gula darahnya yang senantiasa tinggi, itu kita sudah bisa sebut sebagai penyakit atau hanya sindroma saja, dan apakah itu bisa disembuhkan atau bagaimana sih, dok? Ya, jadi sebetulnya kalau kita bicara diabetes maupun kolesterol nanti masuknya adalah sebagai sindrom. Jadi gejalanya banyak gitu. Jadi sebagai suatu sindrom. Sindrom itu kumpulan gejala. Manifestasinya dapat berupa berbagai penyakit ya. Bisa penyakit ginjal, penyakit jantung dan sebagainya. Nah, kalau bicara sembuh atau tidak, mungkin lebih tepatnya saya berbicara sebagai kondisi yang terkontrol ya. Ya, jadi pengidap diabetes yang kadar gula darahnya terkontrol. Karena begini, banyak orang yang pada saat gula darahnya normal, makan obatnya di stop. Itu ya. Jadi minum obatnya pakai perasaan. Perasaan badannya enak jadi nggak minum obat gitu ya. Gitu. Aduh, pas cek, aduh bagus nih kadar gula darahnya, udah di stop gitu. Ya, jadi sebenarnya ini masalah klasik yang terjadi ya. Tidak hanya obat diabetes, obat hipertensi ya. Itu seringkali makan obatnya pakai perasaan gitu ya. Padahal untuk kontrol yang baik kita membutuhkan asupan obat yang berkesinambungan. Mungkin dosisnya bisa dikurangi. Tetapi apapun itu harus berkonsultasi dulu dengan dokter yang menangani. Nah, habis ini dokter, kita akan bahas tentang apa obatnya, bagaimana penanganannya, konsulnya harus berapa lama sekali nanti ya, dok. Selepas rangkaian tips yang telah kami siapkan untuk Anda. Kali ini tipsnya tentang kiat makan sehat untuk penderita diabetes dan kolesterol. Seperti apa tipsnya? Silakan simak yang berikut ini. Pemirsa Bincang Sehati, penderita diabetes juga memiliki masalah kolesterol dan saat gula darah terlampau tinggi akibat kekurangan insulin, hal itu lantas menurunkan kadar kolesterol baik atau HDL dan meningkatkan kolesterol jahat atau LDL dalam tubuh. Pola makan pun benar-benar harus dijaga seperti berikut ini. Penderita diabetes dan kolesterol tinggi membutuhkan 2 jenis asupan serat, yaitu serat tidak larut dan serat larut. Serat tidak larut dapat membuat penderita diabetes dan kolesterol merasa kenyang lebih lama.
Serat larut dapat membantu menurunkan kolesterol LDL sekaligus menjaga kadar glukosa darah. Saat terdiagnosis diabetes dan kolesterol tinggi, ganti lemak dan minyak kelapa sawit dan mentega yang digunakan. Dikarenakan bisa memperburuk penumpukan lemak dalam pembuluh darah. Gantilah dengan mengkonsumsi alpukat, minyak zaitun, ataupun kacang-kacangan yang tidak digoreng. Pilihlah susu skim atau susu bebas lemak. Selain mengurangi asupan lemak jahat, kendalikan jumlah kalori yang masuk serta disiplin melakukan aktivitas fisik. Khususnya olahraga kardio seperti lari, bersepeda, atau aerobik. Catatlah semua makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari agar Anda dapat mengontrol berapa banyak kalori yang sudah masuk. Mengubah pola makan bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, lakukanlah secara bertahap. Penderita diabetes dan kolesterol tinggi tidak boleh makan sembarangan, tidak pernah atau jarang sekali makan sayur dan buah. Paling tidak sediakan buah dan sayur sebanyak 1/4 porsi piring makan setiap hari. Mengkonsumsi buah rendah gula untuk menambah kandungan serat dalam tubuh akan memperlancar pembuluh darah, sehingga tubuh menjadi sehat, seperti apel yang mengandung indeks glikemik yang cukup rendah. Dan alpukat yang mengandung lemak tak jenuh baik untuk mengendalikan gula darah ke kadar normal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas topik tentang diabetes dan kolesterol. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021 2903 2644 kami buka untuk Anda, atau Instagram @bincang_sehati_TV. Dan sekarang mari kita lanjutkan bahasan topik ini masih dengan narasumber kita Dr. Dedianto Hengki MGizi. Nah dok, kita lagi bahas tadi tentang treatment obatnya. Kalaupun badan sehat nggak boleh pakai perasaan pemirsa. Berasa badan sehat lalu obatnya di stop. Itu sebenarnya nggak boleh ya dok ya. Harus tetap intake obat walaupun mungkin jumlahnya pun harus ada yang disesuaikan dengan kondisi tubuhnya. Artinya kontrolnya harus rutin ya dok? Betul, sebaiknya memang seperti itu ya. Jadi untuk orang-orang yang statusnya kadar kolesterolnya atau diabetesnya cenderung tinggi, memang disarankan memang terus memantau. Ya, jadi dengan cara berkonsultasi ke dokter secara teratur, secara rutin. Ya, mungkin untuk awal-awal kalau kadar gula darahnya terlalu tinggi, sangat tinggi sekali atau kolesterolnya sangat tinggi sekali, mungkin dokter akan meminta kontrolnya akan lebih sering. Mungkin bisa seminggu atau 2 minggu sekali datang. Tapi nanti kalau sudah mulai start kontrol, mungkin kontrolnya bisa sebulan sekali atau nanti lebih jarang 3 bulan sekali. Jadi nanti bisa di-adjust lah sebetulnya. Tujuannya apa? Agar satu, kita bisa memantau apakah terapi yang diberikan itu sesuai atau tidak, atau cocok atau tidak. Yang kedua, apakah dosisnya cocok atau tidak. Karena beberapa kasus memang perlu ada adjustment dosis atau mungkin juga ada mengubah jenis obat atau mungkin perlu juga dikombinasi. Untuk hal itu kan butuh waktu. Makanya mungkin untuk awal-awal, pada saat awal terdiagnosis, mungkin dokter meminta kita untuk datang kontrol atau check up lebih rutin. Setelah itu akan dicarankan seperti itu. Nah dok, kalau kemudian minum obat secara rutin artinya kan berarti sepanjang hidupnya akan selalu minum obat gitu ya dok ya. Apakah itu adalah kondisi yang aman untuk intake obat terus-terusan dalam jangka waktu yang lama, atau sebetulnya obatnya harus dipilih nih, obat yang kayak gimana nih yang aman, yang benar gitu, baik yang generik ataupun mungkin yang obat merek, itu gimana sih dok? Ya, jadi sebetulnya ini juga masalah klasik ya. Jadi kalau minum obat takutnya nanti ginjal saya rusak gitu ya, nanti organ saya rusak gitu ya. Jadi sebetulnya obat itu justru dengan mengontrol kadar gula darah atau kadar kolesterol yang baik, kita sebenarnya sedang melindungi organ kita. Jadi memproteksi ginjal kita. Karena begini, kalau misalnya gula darahnya tidak terkontrol dalam jangka yang panjang, dampaknya apa? Karena takut minum obat, akhirnya ginjalnya rusak. Padahal dengan meminum obat diabetes, anti diabetes, sebetulnya dengan kontrol gula darah yang baik, kita memproduksi organ-organ kita. Nah, tapi tentu saja kontrol ke dokter itu tetap dilakukan. Supaya apa tadi? Dosisnya sesuai, jenis obatnya sesuai, dan pastikan bahwa kita memilih jenis obat yang memiliki kualitas yang baik. Jadi memang
sebetulnya aman begitu ya dok ya, mindsetnya yang harus diubah, bukan minum obat terus menerus menjadi merusak organ, tapi justru dengan minum obat sebetulnya kita sedang melindungi organ kita untuk bisa tetap sehat gitu, jangan dibalik pemirsa. Ini keren sekali dok. Kemudian kalau untuk pilihan makanan, kemudian juga pilihan aktivitas untuk orang dengan kadar kolesterol tinggi, orang dengan kadar gula darah yang tinggi, itu sebetulnya ada aktivitas yang boleh dan tidak boleh dilakukan, atau ada hal yang sebetulnya makanan boleh dimakan atau tidak, itu gimana sih dokter? Ya, jadi kalau kita memilih atau strategi untuk mengasup makanan yang sehat, mungkin bisa saya berikan singkatan ya, lipat gitu, 5 tepat. Oke, apa itu dok? Ya, tepat pertama itu adalah tepat jenis. Jadi tepat jenis apa? Pilihlah makanan yang tidak memperburuk kondisi penyakit kita. Ya, misalnya pengidap diabetes ya. Jadi untuk pengidap diabetes agar kadar gula darahnya dapat terkontrol dengan baik, ya secara umum pilihlah makanan yang memiliki nilai indeks glikemik yang rendah. Ya, karena kalau kita sering mengkonsumsi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi, ya, manis-manis lah ya, ya, patokannya nilai indeks glikemiknya di atas 70 ke atas, akan meningkatkan fluktuasi dari gula darah. Itu lipat, satu yang pertama. Kemudian yang kedua dok? Yang kedua, ini masih yang pertama terkait dengan kolesterol. Jadi harus makanan hindari lemak jenuh dan trans. Yang kedua adalah tepat jumlah. Jadi indeks glikemiknya udah rendah, kalau makannya kebanyakan sama aja. Tepat jumlah. Yang ketiga dok? Tepat olah. Jadi tepat olah ya, kalau bisa makanannya itu jangan sering-sering digoreng ya, deep fried, karena akan meningkatkan kandungan lemak kita sehingga kalorinya juga menjadi tinggi. Yang keempat adalah tepat jadwal. Tepat jadwal. Jangan sampai makannya jadwalnya tidak teratur sehingga waktu makan lahap makannya, porsinya besar, kadar gula darahnya tidak terkontrol. Yang kelima adalah tepat gerak. Tepat gerak hubungannya dengan berolahraga. Jadi memang harus berolahraga juga dengan tepat begitu ya dok. Ya. Dok, sudah ada pertanyaan yang masuk di Instagram @bincangsehati.tv. Kali ini pertanyaan dari @budi bali. Pertanyaan begini dok, teman saya kalau periksa ke rumah sakit selalu deg-degan dan seringnya tensinya itu tinggi, gula darah juga tinggi, dan apakah sudah pasti ini ada diabetes dan kolesterol gitu. Jadi kalau pemeriksaannya itu pemeriksaan lab ya, gula darah dan kolesterolnya di atas nilai normal dan ditunjang oleh adanya gejala klinis, ya tadi misalnya kalau diabetes dia ada 4P tadi ya itu berarti dia memang mengidap diabetes. Nah, tetapi terkait dengan tekanan darah tinggi itu juga ada kasus gini, ada orang yang ketemu dokter dia tensinya langsung naik, namanya white coat hypertension. Iya, jadi psikis ya. Makanya disarankan untuk orang-orang seperti itu mungkin beristirahat, dikasih waktu dulu sebelum diukur tensinya. Tapi mungkin juga ada korelasinya dengan diabetes dan kolesterol yang tinggi dengan peningkatan tekanan darah juga bisa. Jadi kalau misalnya memang angka gula darahnya tinggi, angka kolesterolnya juga tinggi, itu sudah memang dipastikan berarti diabetes begitu ya dok? Kalau ditunjang dengan gejala klinis. Kalau tidak yakin, pemeriksaan bisa diulang. Kalau hasilnya tetap tinggi berarti memang mengidap diabetes atau kolesterol yang tinggi. Nah berarti artinya kondisi-kondisi ini juga, atau kondisi yang tadi disampaikan itu juga berarti harus intake obat dalam jangka waktu panjang selamanya gitu ya dok, idealnya? Idealnya sebetulnya modifikasi lifestyle ya, yang idealnya. Tapi pada kenyataannya seringkali modifikasi lifestyle itu harus dibarengi dengan terapi farmakologi, yaitu obat-obatan. Karena itu saya bilang bahwa pada saat orang terdiagnosis misalnya diabetes, sebetulnya proses penyakit itu udah panjang. Gitu. Nah dok, kalau kemudian berbicara mengenai terapi farmakologi dalam jangka waktu panjang ini, ada mungkin yang bilang berarti akhirnya mahal dong ya, pengobatannya akhirnya menjadi yang nggak cost friendly gitu, karena obat-obatannya kan mahal. Atau sebetulnya ada alternatif obat generik, atau sebetulnya boleh obat generik tapi asal pinter loh milihnya. Nah itu gimana dokter? Ya, jadi sebetulnya pada saat kita memilih obat untuk kondisi klinis kita, ya kita bisa memilih obat paten atau obat generik. Ya, tetapi pastikan bahwa obat yang kita pilih, satu itu berdasarkan rekomendasi dari dokter, dosisnya, jenisnya. Yang kedua adalah kualitas dari produknya. Jadi kalau dari produknya juga harus bagus. Jadi untuk obat generik sebetulnya kan kandungan zat aktifnya kan sama dengan obat paten. Ya, jadi pastikan bahwa kita memilih dari jenis dari produk farmasi yang sudah memiliki kualitas yang baik. Ya. Bisa dilihat dari sertifikat CPOB, cara pembuatan obat yang baik dan benar, atau GMP. Jadi, lalu
biasanya mereka sudah memiliki jejak yang panjang ya, bagus ya. Yang kedua adalah pastikan bahwa obatnya itu efektif dan memiliki informasi produk yang lengkap. Jadi kalau kita memilih obat generik ya, kita pastikan bahwa misalnya ini obat generik ini ya, kita pastikan bahwa informasi produknya bagus, kemasannya bagus, kan kita buka misalnya dia akan ada informasi tentang obatnya secara lengkap. Jadi informasi ini bisa menunjukkan indikasi dosis, sebenarnya tidak hanya bermanfaat buat dokter, mungkin juga buat pasien ya. Jadi informasinya disampaikan secara lengkap dan memiliki kemasan juga yang baik. Dan satu lagi yang perlu kita ingat, memilih obat atau membeli obat harus di tempat yang memiliki kredibel yang bagus ya, di apotik atau tidak sembarangan ya. Betul. Jadi harus memang membeli di apotek yang memang izinnya jelas gitu ya. Yang kredibel seperti itu, sehingga mendapatkan obat yang memang berkualitas walaupun generik, tetapi tetap obat yang berkualitas begitu ya, Dok. Dok, kalau kemudian kita berbicara mengenai pencegahan untuk kolesterol, kemudian diabetes, itu yang bisa dilakukan oleh kita gitu ya, supaya mungkin ya ini kan angkanya besar gitu prevalensinya, itu supaya tidak mengalami angka gula darah tinggi, kolesterol tinggi, apa yang bisa dilakukan dokter? Ya, jadi kalau saya mengacu pada program pemerintah ya, itu ada yang namanya cerdik ya. C yang pertama adalah cek kesehatan secara berkala, ya, secara rutin. Apalagi kalau kita punya resiko, ya orang tua kita juga ada diabetes atau kolesterol tinggi. Ya, yang kedua nyalakan asap rokok. Nah ya, kalau perokok itu merupakan orang-orang yang rentan untuk terkena diabetes mellitus dan kolesterol yang tinggi. Nyalakan asap rokok. Yang ketiga, Dok? Yang ketiga adalah R ya. Rutin berolahraga. Ya, jadi berolahraga tadi saya termasuk yang lipat tadi ya, rutin berolahraga. Ya, idealnya sih 3-5 kali per minggu, durasinya 30-60 menit. Terus yang ketiga adalah istirahat yang cukup nih. Ini yang sering nih orang. Ya, itu berapa lama, Dok? 5 jam, 6 jam per hari? Tergantung usia sebetulnya. Tetapi umumnya istirahat itu adalah 6-8 jam. Kalau anak kecil butuh tidur yang lebih banyak. Ya, Yang kedua, Dok? Kelola stres. Ya, ini kalau sering stres itu nggak boleh sering stres. Betul. Baik, Dok. Terima kasih sekali, Dok, waktunya untuk hadir di Bincang Sehati. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang telah menyaksikan dan berpartisipasi di Bincang Sehati kali ini. Kritik saran kami tunggu di SMS 088981005000 atau Anda bisa bergabung di sosial media kami, ada Facebook, Instagram atau YouTube, semuanya di @bincang_sehati.id TV. Dan akhirnya saya Ayu Sutomo undur diri. Jangan lupa untuk saksikan terus Bincang Sehati tentunya hanya di DAI TV. Terima kasih dan sampai jumpa.